Ini saya akan terkait permasalahan dalam komunikasi proyek tentang miskomunikasi di proyek untuk tugas dari Departemen Komunikasi. Nah, jadi saya akan menjelaskan awal dari permasalahan tersebut, yakni dikarenakan adanya perencanaan dari main kontraktor di proyek. Awalnya desain terkait kamar mandi, lantai kamar mandi itu memang ada, tetapi setelah dikomunikasikan oleh owner, ternyata kamar mandi tersebut tidak jadi dibuat. Atau dengan kata lain, kamar mandi tersebut uh, ingin dihilangkan sebelum uh, pembangunan. Tetapi memang hal itu sudah bisa dicegah dengan lantai kamar mandi kan dia agak turun untuk floornya, tetapi kenyataan di lapangan berubah lagi dari omongan si ownernya di hasil rapat di tiap hari Selasa. Jadi yang awalnya hal tersebut ada tetapi dihilangkan, kemudian revisi ketiganya itu ingin diadakan kembali tapi untuk kamar mandi lain. Nah, di sini saya akan menampilkan dari permasalahan tersebut. Nah, di sini ada foto di mana ini di area kamar mandi setelah ini direvisi. Ini sudah revisi ketiga. Yang awalnya ini lantai dia eh, dicor karena ingin dihilangkan, tapi kemudian dibobok kembali untuk dijadikan kamar mandi. Nah, ini letak posisi dari kamar mandi tersebut ada di sini. Nah, bagaimana sih hal tersebut bisa terjadi gitu? Saya akan menampilkan uh, pembahasan saya mengenai kesalahan komunikasi di proyek tersebut. Nah, jadi konstruksi itu di sini saya membahas keterlambatan penyampaian informasi mengakibatkan kesalahan antara gambar dan pekerjaan di lapangan. Nah, di sini proyek konstruksi itu menuntut koordinasi dan komunikasi yang efektif. Jadi selalu beriringan lah. Jadi kalau misalkan proyek itu mau berjalan dengan baik dan lancar dan juga efektif, nah komunikasinya juga harus saling terkoneksi gitu, saling update. Di sini tinjauan dari permasalahan ini ya komunikasi dalam proyek yang lebih utamanya ya, karena merupakan elemen fundamental dalam manajemen proyek. Nah, kegagalan komunikasi juga ini dapat mengakibatkan lambatnya progres di proyek konstruksi tersebut. Kemudian ada manajemen gambar, di mana manajemen gambar juga ini merupakan komunikasi dari komunikasi media gitu. Jadi kalau misalkan emang di proyek itu gambarnya udah update, jadi harus buru-buru diupdate, jangan sampai udah akhirnya udah dikerjain di lapangan, tapi gambar itu baru diupdate gitu. Kemudian ada manajemen sumber daya dan produktivitas konstruksi. Jadi kalau kita tahu produktivitas di proyek itu besar, ya kita juga harus gerakan lebih cepat dari produktivitas itu sendiri, karena biar gak saling tumpang tindih lah, karena ya, biar saling ada koordinasi di mana sebelum dikerjakan itu ada dikomunikasikan terlebih dahulu. Kemudian faktor komunikasi juga bisa menyebabkan keterlambatan proyek konstruksi itu. Nah, di sini metode yang saya gunakan ya metode pendekatan penelitian dari pengumpulan data di proyek selama saya pegang, kemudian ada analisis datanya, kemudian ada analisis
Ya, ini analisis datanya. Jadi pengumpulan data-data itu kayak gimana sih proyek ini tuh mengupdate gambarnya dengan menggunakan metode apa. Kemudian ada pembahasannya di sini, deskripsi kasus yang tadi awal saya sampaikan. Setelah itu di sini ada penyebabnya. Penyebabnya yang pertama di sini ada tidak adanya sistem distribusi gambar grafis yang terstruktur. Nah, di sini maksud yang saya gunakan tuh gambar tersebut lama gitu untuk disubmit, kemudian dibahasnya tuh lama. Jadi untuk gambar-gambar ini mungkin perlu menggunakan 2 orang atau lebih ya untuk menggunakan sistem transmittalnya gitu. Jadi saling diupload terus dengan update gambar yang terbaru. Kemudian di sini ada lemahnya koordinasi antara tim engineering dan tim lapangan, di mana hmm, tidak ada koordinasi lebih lanjut ke engineering terkait eksekusi di lapangannya, dan juga engineeringnya tuh nggak buru-buru update informasi ke tim lapangannya. Kemudian tidak ada mekanisme konfirmasi penerimaan dan informasi gitu. Nah, dampaknya terhadap kinerja proyek tuh banyak, ada terhadap waktu, proyeknya jadi telat, kemudian terhadap biaya jadi bengkak, kemudian terhadap mutu dan timnya juga ya buang-buang tenaga juga, jadi makin lama aja proyeknya gitu. Kemudian di sini ada penyelesaiannya. Nah, di sini solusinya yang pertama yaitu penerapan sistem transmittal gambar. Transmittal gambar dan revisinya gitu. Kalau misalkan gambar itu revisi ya kasih notes-nya revisi 1, revisi 2 di gambar tersebut, kemudian diupload lagi, kemudian dikonfirmasikan ke owner, ke tim lapangan gitu. Kemudian penetapan SOP distribusi gambar, di mana standar operasional prosedurnya itu mengatur secara jelas proses distribusi gambar revisi termasuk batas waktu maksimal. Jadi kita menetapkan waktu maksimal buat gambar itu direvisi dan di-upload ke transmittal gambarnya. Kemudian ada peningkatan frekuensi rapat koordinasi lapangan. Jadi tim lapangan harus selalu secara rutin melakukan rapat dan evaluasi yang terjadwal gitu. Kemudian ada pemanfaatan teknologi informasi di mana ada platform BIM, nah kayak Revit dengan Autodesk Construction Cloud itu bisa digunakan untuk mengatasi masalah ini. Nah, kemudian itu aja kesimpulan yang saya berikan. Kasus ini keterlambatan penyampaian informasi, kemudian keterlambatan penyampaian informasi ini mengakibatkan ya terlambatnya juga progres terhadap proyek tersebut, kemudian membengkakkan biaya, kemudian juga terpengaruh pada SDM-nya yang terpakai terbuang sia-sia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.